Shalom, salam damai. Kita sambung dengan kitab Kejadian bab 30 dengan judul perikop anak-anak Yakub dari budaknya Rahel. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan. Hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pulalah Bilha budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa budak perempuan Lea melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Demikianlah sabda Tuhan. Setelah sebelumnya Lea itu, istri yang pertama, kakak dari Rahel, melahirkan 4 anak bagi Yakub. Sementara Rahel tidak punya anak. Jadi Rahel ini, yaitu adiknya Lea, itu seperti Sarah, ibunya Ishak, yang tidak juga bisa mengandung, tidak bisa juga hamil sampai usia 90 tahun. Rahel kesulitan juga untuk hamil. Ada apa ini? Hanya Lea yang bisa mengandung. Lea itu memang awalnya tidak disayangi oleh Yakub. Yakub itu suka dengan Rahel, tetapi karena anak pertama, Lea harus dikawini juga oleh Yakub. Dan ternyata Lea sangat produktif, punya 4 anak, menghasilkan anak bagi Yakub ada 4. Lalu Rahel tidak sabar, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Jadi sepertinya Rahel hampir putus asa. Bisa dimaklumi, sudah bertahun-tahun kan sampai Lea punya 4 anak, itu kan bisa sampai paling enggak 4 tahun ya, atau mungkin 6 tahun ya, menunggu enggak punya anak juga. Akhirnya Rahel cari jalan pintas. Rahel memberikan budaknya yang bernama Bilha ini, yang bernama Bilha, disuruh ditiduri oleh Yakub. Akhirnya Yakub menghampiri dia dan melahirkan anak. Akhirnya senang dapat penghiburan. Ini Rahel, ini Bilha. Bilha ini budaknya Rahel. Tapi ya sudah, daripada nggak punya anak sama sekali, Rahel juga senang. Akhirnya aku punya anak dari budakku, dari Bilha ini. Lalu diberi nama Dan, namanya Dan. Lalu datang pula yang kedua. Bilha bisa punya anak lagi yang kedua, namanya Naftali. Jadi ternyata Rahel bisa punya anak dari budaknya, tapi belum punya anak kandung. Lalu Lea juga melihat, "Loh, kok saya nggak lagi dikasih anak?" Lalu Lea tidak bisa melahirkan lagi, tidak bisa melahirkan anak kandungnya lagi. Lalu diambil Zilpa budaknya, karena Rahel mengambil Bilha sebagai budaknya untuk dikawini oleh Yakub, maka Lea juga mengambil budaknya yaitu Zilpa untuk dikawini oleh Yakub.
Dan Zilpa menghasilkan anak namanya Gad. Lalu dapat lagi anak lagi dari budaknya itu, yaitu Zilpa. Dinamai anak itu Asher. Jadi ada Gad dan Asher. Menarik. Jadi kedua kakak adik ini yang sudah diambil istri oleh Yakub ini berkompetisi untuk menghasilkan anak. Tapi masih kasihan Rahel, karena Rahel belum punya anak kandung, sementara Lea sudah mempunyai 4 anak kandung ditambah 2 anak dari budaknya. Sementara Rahel hanya punya 2 anak, itu pun dari budaknya, yaitu Bilha. Nanti ini bersambung di perikop berikutnya. Akhirnya Rahel juga dikasihani Tuhan. Tuhan mengingat Rahel. Akhirnya Rahel bisa mengandung dan hanya 1 anak saja. Seperti Sarah, ibunya Ishak, hanya mengandung 1 anak, yaitu Ishak. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kitab Kejadian. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.